Horas, salam tujuan nama Rita guys. Welcome back to channel apa itu? Oke guys, hari ini kita mau, kalau orang tengok ini orang Sarawak mesti tahu di mana ini, oke guys. Sekarang kita di Budak tak payah depan museum. kan? Budak tak payah. So, Oh iya, kalau mau jadilah budak-budak. ada Oke. apa? Borneo Culture Museum. Oke, ada apa di sini nanti? Kita tengok, stay tune, oke guys. Oke guys, kita mau naik ke lantai 2 ya, karena kita punya kunjungan ke museum ini dimulakan daripada lantai 2. Kalau di lantai 1 itu hanya sebatas register, toilet dan juga tempat barang lah. Kalau kamu mau bawa barang dan simpan. Oke, kita start daripada Children's Gallery. Oke, Children's Gallery. Children's Gallery ini dia lebih kepada kanak-kanak lah, oke. Karena kebanyakan ya kalau kita mengunjungi museum, kebanyakan dia kan tentang sejarah ataupun pada zaman dahulu. Jadi kanak-kanak kadang-kadang tidak tertarik dengan museum lah. Jadi ini salah satu idea diorang untuk daya tarik diorang lah untuk kita pengunjung ini, supaya anak-anak kita tidak merasa kebosanan ataupun boring ya guys ya. Dalam sini ya macam-macam permainan lah untuk anak-anak ada, dan ada juga di situ ditulis bagaimana cara untuk mengikan air, mereview sampah, begitulah. Nah, ID air yang jelas dan jernih, begitu. Di sini dia ya nama pun sudah Children's Gallery ya guys ya, jadi dia lebih kepada anak-anak lah. Jadi kalau kita bawa anak-anak kita bawa ke sini, dia orang pun akan ada ketertarikan di sana lah, begitu. Karena dimulakan bukan daripada yang zaman dahulu punya, sejarah punya ya, dimulakan yang berkaitan dengan zaman dahulu sampai ke sekarang, begitu guys. Nah, oke, kita naik lagi ke lantai berikutnya. Kita naik lagi ke lantai berikutnya, dan besar juga ini museum lah. Ada 4 tingkat kah? Saya pun tak berapa pasti berapa tingkat ya. Jadi di sini ada pembentukan negeri Sarawak ya. Tadi kamu orang tengok di situ pembentukan negeri Sarawak seperti apa. Oke, kalau kamu orang memang suka dan sangat tertarik dengan sejarah, boleh kamu orang datang sini. Di sini macam dan semua ada dijelaskan di situ, ditulis di situ ya. Saya ini bukan minat membaca, saya malas membaca, jadi saya hanya ambil video dan bertanya sedikit tentang suami. Sebab saya suka mendengar sejarah. Ini baju, yang tadi itu baju di orang ya guys ya. Ini rumah panjang, ini rumah panjang guys. Jadi saya tidak berapa suka dengan tentang membaca, tapi saya suka mendengar tentang sejarah, dan saya juga suka melihat barang-barang antik pada zaman dahulu, begitu ya. Oke, nah ini salah satu baju diorang, baju berperang kah kalau nggak salah, dan termasuk juga lah diorang pakai sekarang kalau ada pesta kenduri begitu, diorang pakai juga baju itulah. Udah jadi seperti baju tradisional lah, begitu. Kebangkitan Sarawak. Nah, di sini pun tadi pembentukan Sarawak, sekarang kebangkitan Sarawak ya. Jadi sesiapa yang memang suka sangat tertarik sangat dengan sejarah, boleh datang ke sini ya. Tengok tuna mata uang pada zaman dulu itu, masa saya rasa ini bercerita tentang warga asing ya. Mungkin kan dulu kita kan dijajah ya, dijajah oleh negara asing ya kan. Jadi sebelum merdeka lah, sebab itu dia tunjukkan barang-barang yang dulu-dulu daripada luar negara itu. Paspor tuna itu bukan paspor milik saya, tapi saya tak tahu ya. Sebab zaman dulu kita tak tahu paspor milik saya seperti apa. Kalau sekarang kan yang warna merah ya kan guys. Nah itu obat-obatan, sebab saya rasa obat-obatan ini pun daripada luar negara. Karena kalau obat-obatan daripada Sarawak mungkin herba dia. Kalau yang begitu mungkin dari luar negara lah. Perjanjian Malaysia, perpaduan dalam kepelbagaian. Perpaduan itu maksudnya persatuan lah, objek idaman. Oke.
kita masuk ke dalam objek idaman. Objek idaman ini adalah kayak seperti barang-barang yang dihasilkan oleh Sarawak. Sebab Sarawak ini terkenal dengan manik-manik dia, manik dan juga bakul lah. Bakul itu ya seperti yang diletak di belakang itu loh, kalau di orang pakai ke mana tuh, ke kebun, ke sawah, ke pasar begitu. Nah, ini barang dagangan kayak yang diperdagang. Ini barang-barang kayak apa nama itu? Halia pula, lada. Sarawak pun terkenal dengan lada dia juga. Untuk Kapur Barus. Ini saya cakap itu bakul. Bakul, tapi memang barang dia orang punya barang antik dia orang yang cantik lah. Ini rantai. Ini mahal guys, tahu. Jangan kamu orang ingatkan ini murah-murah, ini mahal, oke? Tidak murah. Perdagangan luar, oke? Perdagangan luar ini mungkin maksudnya ini adalah dibawa ke Sarawak ya, daripada luar negara dijual ke orang-orang Sarawak lah mungkin ya. Sebab ini kayaknya iyalah, karena yang saya tahu tiada tempat untuk membuat Gucci di Sarawak. Tidak tahu zaman dulu ya. Oke, apalagi di sini ada. Ini salah satu baju adat istiadat di orang lah guys ya, untuk perempuan. Ada mahkotanya itu nah. Ini terbuat daripada manik-manik ya guys ya. Ini bakul lagi. Ini bakul Kalau kita orang Batak apa bilangnya itu ya? Lupa lah. Sudah lupa guys, sorry guys. Topi topi ini pun salah satu barang dorang. Kalau menari pun dorang pakai juga itu. Ini tikar dorang ini pun cantik juga tapi mahal. Semua barang-barang antik dorang ini mahal guys. Daripada tikar, baju adat istiadat gitu, baju adat istiadatnya pun mahal. Nah, inilah yang saya cakap itu kain di orang tuh kain itu bakul-bakul tadi itu ada bakul-bakul jenis bakul tuh kita masuk ke dalam tekstil iban ini seperti kalau kita di Batak mertonun atau menenun ya, kalau orang Indonesia cakap bertenun, oke? Itu dibuat daripada tangan lah, hasil karya tangan, bukan mesin ya. Kebanyakan sekarang mesin kan, tapi di orang ni bertenun. Sebab itu mungkin harga di orang punya barang tu mahal ya guys ya. Oke. Ini apa tak tahu, kayu lah ini. Ini kain dia ni satu helai gitu ya. Yang ini saya tak tahu besar seperti ini, tapi selalunya boleh dibuat untuk kain lah, untuk kain yang pendek, rok pendek. Itu tempat bertenun dia orang seperti ini, kurang lebih sama aja lah ya kan, nama pun bertenun ya. Kain dia orang tuh macam tu itu satu helai dan 300 lebih itu kalau yang polos ya. Yang polos itu masuk dia satu corak saja. Kalau kayak gini hitam putih, corak dia pun ini lain-lain. Belum lagi dengan kalau ada manik-manik yang ditambah atau punya hiasan yang ditambah gitu, itu mahal juga guys. Ini kayak songket ya. Ini kayak kain songket lah. Kalau kain songket ini aku tak tahu ya guys ya, berapa harganya. Sebab kain songket kebanyakan orang lelaki pakai kalau di Malaysia ya. Kalau perempuan jangan pakai kain songket. Oke, kita masuk ke time change. Oke. Bahasa Melayu peredaran darah. Astaga. Kok peredaran darah, peredaran waktu. Saya tidak tahu kalau bahasa Malaysia ya, bahasa Melayu peredaran waktu itu apa. Tapi kalau time change itu mungkin saya rasa maksudnya itu adalah waktu ke waktu, pergantian waktu lah. Dari waktu ke waktu kalau kamu orang tengok tuh, itu barang-barang lama lah. Guci dia apa ini, kayu ke apa itu, itu manik-manik. Mungkin itulah dikatakan dia time change ya. Perbedaan waktu itulah. Dari mula mungkin Sarawak dijajah, ada tulang, mungkin dulu tulangnya orang-orang Sarawak ini besar-besar, sekarang jadi kecil-kecil, dia tidak tahu ya guys ya. mungkin begitulah maksud saya. Kehidupan zaman purba, kan zaman purba dulu begitulah.
itulah masuk time change dia itu peredaran waktu itu, bukan peredaran darah ya guys. Aduh, kemana pula aku ini sampai ke peredaran darah. Ini gua kain hitam, lucu-lucu bahasanya, padahal itu tempat kunang-kunang guys kalau kita di Indonesia. Ini apa, keharmonian alam dan manusia. Oke. Kadang-kadang bahasa Melayu ini ya saya buatkan saya tidak mengerti ya, sebab ada kelainan dia dengan bahasa Indonesia, tidak sama guys dia punya maksud. Jadi belum lagi saya terpikir kenapa saya boleh cakap peredaran darah. Tengok itu ikan nah ini alat dia orang memancing lah itu ikan-ikan yang tadi aku tak tahu lah sama ada itu ikan hanya ada di Laut Sarawak kah, saya tak tahu. Oh ini guys, ini yang paling menarik di sini adalah tempat mayat ya, kalau mati dimasukkan dalam itu kayu besar itu, apa nama dia tak tahu saya, itu patung-patung segala patung lah ada di situ. Oke ya guys, kalau ini tadi itu apa nama itu ada lubang itu dia kosong itu di dalam, jadi kalau kamu mati meninggal gitu kan, sesiapalah dimasukkanlah ke dalam itu begitu guys. Itu tiang pengebumian gitu dimasuk dalam itu ya, tiang pengebumian. Tapi adalah dia punya apa nama itu acara-acara dia. Nah itu tiang itu ke sembarang tiang itu guys. Oke, ini buaya. Kalau kamu orang tahu Sarawak itu terkenal dengan buaya itu adalah bujang senang. Oke, dunia atasan mungkin perburungan lah guys ya, perburungan. Hutan hujan khatulistiwa itu tak sempat saya baca guys, sorry guys. Kehidupan di rumah panjang. Oke, di sini diceritakan juga kehidupan rumah panjang. Kalau kamu orang nak tahu, datang kamu ke Sarawak, kamu tahu lah macam mana rumah panjang guys. Tapi secara jujurnya saya suka tinggal di rumah panjang, seronok lah duduk rumah panjang, tak sunyi sepi, best. Ini baju perkakas harian zaman dulu ya, mana ada kain-kain baju macam sekarang ini ya kan. Itu dari kulit kayu itu guys nih, baju lelaki itu ada yang ditenun juga, ada yang dari kulit kayu begitu dia orang punya pakaian. Itu mangkok lah, apa sudu lah untuk masak-masak lah. Begitu guys. Di sini semua penerangan dia ada sih sebenarnya, cuman saya tak berapa meminat membacanya guys ya. Tapi saya suka mendengar cerita sejarah, saya tak suka membaca guys ya. Saya suka juga melihat barang-barang antik. Oke, kalau sebelum agama masuk ke dalam Sarawak ya, dia orang percaya kepada patung-patung lah, ini tiang rumah bilian. Kayak kita kalau orang Batak di Sopo itulah, Sopo kita itu kan adanya dilukis-lukis gitu guys. Kayak gitu lah, patung-patung kecil gitu diletaknya di rumah begitu. Ini pengebumian primer, saya tidak tahu ini pengebumian primer seperti apa. Bacalah di situ guys. Ada gong lah, ada apa lah. Dia orang ni memang terkenal dengan gong lah dia orang ni. Pong-pong itu ada tiang besar dulu, aku tak tahu apa masuk tiang tu. Tiang tu memang besar, panjang. Ada lukisan dia. Ada lukisan ini selalu ada makna ya kan guys ya. Ini rumah ini bukan rumah panjang ya guys. Yang rumah panjang yang tadi yang kecil itu ya, contoh ya. Tapi dulu masa itu suami saya bagi tahu ini rumah, tapi kita tahu lupa dah, sorry guys. Upacara mamat ini saya rasa untuk lelaki lah. Itu bulu-bulu dan itu kulit kayu itu di baju lelaki itu. Burung tenyalang. Burung tenyalang ini simbol kepada mereka lah, orang Sarawak, sahabat Sarawak kalau tak salah ya. Burung tenyalang ini ada tarian dia juga, itu dia pakai itu itu burung punya bulu. Ini untuk perempuan. Kalau yang tadi itu untuk lelaki, itu yang ada bulu-bulu itu. Kehidupan di hutan hujan tadi, di hutan khatulistiwa, hutan khatulistiwa tadi itu ya. Apa ada di sini? Aku tak tahu apa nih. Ajimat itu kayak apa ya? Kayak dukun-dukun gitu ya. Oh itu ada babi rupanya di sana, babi hutan itu guys. Itu gigi dia lah itu kan. Dia itu panah. Orang ni pandai memanah guys. Panah kan, bukan panah itu. Apa itu ya? Apa namanya? Itu bukan memanah itu. Aduh, lupa saya apa namanya itu. Aduh,
Pokoknya kalau orang itu memburu pakai itulah, di kain dia orang. Tapi memang secara jujurnya lah kain orang ini mahal. Saya ingat adalah harga 60 ringgit ke oke lah, harga 100 lah gitu, nggak ada guys. Semuanya harga 300 ke atas. Itu yang 300 ke atas itu, yang 300 itu pun 300 lebih pun yang polos, yang biasa-biasa aja guys. Oke, ini barang-barang antik ya pada zaman dulu. Inilah dia orang punya barang-barang antik. Tuh, guci-guci, semua barang-barang antik. Saya suka barang antik. Oke, saya mau cerita tadi tuh pasal buaya tadi tuh. Bujang senang kalau kita di Indonesia kayak siluman buaya, begitulah dia boleh berubah menjadi manusia dan juga dia pun boleh berubah jadi buaya. Begitu guys. Jadi kalau saya tanya suami saya, dia tidak mengiyakan itu adalah satu cerita kisah nyata, dan ia juga tidak mengatakan itu adalah dongeng. Oke guys, sampai di sini dulu.